Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 11, Bab 2, Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia. Pertemuan pertama, karakteristik bioma dunia. Kompetensi flora dan fauna di Indonesia dan dunia ada dua. Satu, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kedua, membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Karakteristik bioma dunia. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Bioma memiliki ciri utama yaitu terdapat vegetasi tertentu yang mendominasi suatu wilayah dengan pengaruh adanya kondisi iklim regionalnya. Perbedaan antara bioma tampak jelas dari vegetasi tumbuhan di dalamnya. Bioma terbagi dalam beberapa jenis yang ditentukan dari iklim, curah hujan, letak geografis, dan intensitas cahaya matahari. Ciri bioma. 1. Terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Ciri kedua merupakan komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut, terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Ciri ketiga, komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Ciri keempat, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Ciri kelima, penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 1. Klimatik. 2. Edafik atau tanah. 3. Fisiografi. 4. Biotik. Faktor klimatik. A. Suhu dan sinar matahari. Tinggi rendahnya intensitas penyinaran matahari tergantung pada sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh vegetasi. Intensitas penyinaran matahari di suatu suhu udara di setiap wilayah berbeda-beda. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. B. Kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. 1. Xerophyta. 2. Mesophyta. 3. Hygrofita. 4. Tropophyta. 1. Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang bertahan di lingkungan kering, seperti kaktus. Kedua, Mesophyta, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab tetapi tidak basah, seperti anggrek dan cendawan. Ketiga, Hygrofita, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang basah, seperti teratai, eceng gondok, dan selada air. Yang keempat, Tropophyta, yaitu jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan musim hujan dan musim kemarau, seperti pohon jati dan eukaliptus. C. Angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dunia tumbuhan. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang memindahkan uap air dan kelembapan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Angin merupakan media terbesar curah hujan di atas permukaan bumi, sehingga kelangsungan hidup organisme dapat terus berlangsung. Angin sangat membantu proses penyerbukan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. D. Curah hujan. Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi kehidupan di daratan, sumber air yang utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup organisme adalah hujan.
Intensitas curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas dari formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Faktor edafik atau tanah. Faktor edafik atau tanah merupakan media utama khususnya bagi pertumbuhan vegetasi. Kebutuhan untuk pertumbuhan vegetasi adalah mineral atau unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara keberadaannya disediakan oleh tanah. Faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. A. Tekstur atau ukuran butiran tanah. Tanah yang butirannya terlalu kasar, seperti kerikil dan pasir kasar, atau butirannya terlalu halus seperti lempung, kurang sesuai bagi pertumbuhan vegetasi. Tanah yang baik bagi media pertumbuhan vegetasi adalah tanah dengan komposisi perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya seimbang. B. Tingkat kegemburan. Tanah yang gembur jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang padat. Tanah yang gembur memudahkan akar tumbuhan untuk menembus tanah dan menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. C. Mineral organik. Mineral organik adalah renik makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah yang subur dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan suatu vegetasi. D. Mineral anorganik atau unsur hara. Mineral anorganik adalah mineral yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan, seperti nitrogen, belerang, fosfor, dan kalsium. E. Kandungan air tanah. Air yang terdapat di dalam tanah, terutama air tanah permukaan dan air tanah dangkal, merupakan salah satu unsur pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan vegetasi. Air sangat membantu dalam melarutkan dan mengangkut mineral-mineral yang terkandung dalam tanah, sehingga mudah diserap oleh sistem perakaran pada tumbuhan. F. Kandungan udara tanah. Kandungan udara di dalam tanah menentukan tingkat kegemburan tanah yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kegemburan suatu tanah, semakin besar kandungan udara di dalam tanah. Kandungan udara di dalam tanah diperlukan tumbuhan dalam respirasi melalui sistem perakaran pada tumbuhan. 3. Faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup meliputi ketinggian tempat dan bentuk lahan. Ketinggian tempat sangat bergantung dan berpengaruh terhadap perubahan suhu udara. Perbedaan suhu di tempat yang satu dengan tempat yang lainnya mengakibatkan perbedaan corak tumbuhan di wilayah tertentu. 4. Faktor biotik atau hidup. Faktor biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia paling dominan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya. Tumbuhan yang lebih besar merupakan tempat perlindungan bagi tumbuhan yang lebih kecil dan tempat perlindungan bagi binatang yang hidup di daerah tersebut. Adapun binatang juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan penyebaran berbagai jenis vegetasi. Materi 1 bab 2 Flora dan Fauna dapat di-download di link di bawah ini. UKBM 1 bab 2 Flora dan Fauna dapat di-download melalui link di bawah ini. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.